Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi supaya tidak punah. Ya, kali ini saya akan nguri-nguri pada wilayah Petung Jawi yang dinamakan Petung Jongko Jangkep. Petung Jongko Jangkep itu adalah petung yang lebih detail atau lebih kuno dari petung Primbon. Petung Primbon itu dibuat pada masa Mataram Kasultanan, dibukukan, yang sekarang banyak beredar dan banyak versinya ya. Uniknya banyak beredar, banyak versinya. Itu pada masa Cakraningrat dulu. Sedangkan petung Jongko Jangkep ini adalah petung yang berkembang di masyarakat dari pembaca ilmu petung. Ini tidak dibukukan tetapi diberikan secara warisan turun-temurun. Jadi bagi para pembaca petung, saya bisa membaca karena diwarisi, dan tidak banyak lagi orang yang mampu untuk membaca petung Jongko Jangkep. Oleh karena itu, saya berusaha mengabadikan di sini supaya petung Jongko Jangkep tidak punah. Karena petung ini lebih detail daripada primbon, eman-eman kalau hilang. Karena petung ini juga bisa meramalkan atau membaca perubahan nasib perkawinan tiap 2,5 tahun sekali perubahannya, sehingga gambaran laku atau laju perkawinan itu benar-benar dibaca kira-kiranya akan demikian perkawinannya ya. Jadi ini saya mohon izin kepada beberapa orang di luar sana yang masih bisa membaca petung Jongko Jangkep, karena daripada ini punah maka saya buat menjadi YouTube. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Baik, petung kali ini yang akan saya bacakan adalah Senin Pon dan Sabtu Pahing. Senin Pon itu neptunya 11. Mohon maaf. Senin Pon itu neptunya 11, sedangkan Sabtu Pahing itu neptunya 18. Ini neptu tertinggi Sabtu Pahingnya. Jika melihat komposisi demikian, komposisi neptu ini, maka kemungkinan besar yang dominan di dalam rumah tangga adalah Sabtu Pahing. Sabtu Pahing akan banyak memegang kendali atau mengambil keputusan di dalam rumah tangga ini. Ya, itu Pahing. Lalu bagaimana dengan petung Jongko Jangkepnya? Ya, petung Jongko Jangkep pada jongko yang pertama atau usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, petung yang muncul adalah Jiji Jilu Rongo. Jatuh ongko songo. Ongko songo itu artinya rezeki besar. Rezeki besar itu apa? Wopo wae ini ya. Biasanya kalau zaman dulu terkait dengan membangun rumah, karena membangun rumah itu butuh biaya sangat besar. Ya, ini terkait dengan properti, membeli tanah, membeli apa, delalai so ketuku kabeh. Ya, ini masa-masa rezeki yang paling besar dalam petung Jawa ya, rezeki songo. Ini didapatkan oleh pasangan Senin Pon dan Sabtu Pahing. Jadi jika Anda sudah melewati masa ini, Senin Pon dan Sabtu Pahing, oh iya ya, awal nikah saya itu kok dapat duit ora etung, delalai opo wedil lah, semuanya sukses. Ini Anda sedang masuk pada petung songo. Ya itulah petung songo. Nanti akan berulang lagi ketika Jongko Jangkep yang kedua berputar, Anda akan mengalami lagi, mungkin bentuknya berbeda. Tapi kadarnya ya seperti itu. Karena kadar rezeki setiap orang berbeda. Besarnya kadarnya seperti yang sudah Anda alami. Ya, ini untuk Senin Pon dan Sabtu Pahing pada awal pernikahan. Selanjutnya pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, ya, pasangan Senin Pon dan Sabtu Pahing ini angka petungnya adalah Jiro Jilu Rosermo Mo ongko 5 itu artinya hawa rumah tangga panas, situasi tidak nyaman, apa-apa pokoknya orang nyaman. Ini akan dihadapi oleh pasangan Senin Pon dan Sabtu Pahing. Bisakah dihindari itu? Bisa. Anda bisa mensiasati atau mensyarati supaya musibah ini atau bala ini, bala hawa rumah tangga tidak nyaman, 2,5 tahun tidak nyaman, tidak enak loh itu. Ya, ada di video lain di channel ini
Tapi jika panjenengan atau saudara semua belum mendapatkan video itu di channel ini, yang sabar, subscribe dan bunyikan lonceng supaya Anda tahu, karena bisa jadi saya belum membuatnya. Kenapa belum membuat? Karena saya mengutamakan untuk gaduan semua pasangan dulu, baru kemudian cara menyiasati petong 5, cara menyiasati petong telu, petong 2 dan sebagainya. Begitu ya. Baik, selanjutnya pada jangka yang ketiga atau usia perkawinan 5-7,5 tahun, petongnya adalah jilu jipat ro sertu. Pitu, jatuh angka pitu. Artinya apa? Rezekinya ada di tempat jauh. Jemputlah, ikutilah arah rezeki. Ya, maksudnya apa? Delalah dapat promosi kerja suaminya di Surabaya, kerjanya di Jakarta. Pindahlah mengikuti jalur rezeki. Istri boleh ikut. Suami bisa jadi berangkat sendiri 3 minggu sekali atau sebulan sekali pulang, atau mungkin setiap hari dilaju Jakarta Surabaya. Yang pasti pasangan ini nanti akan salah satu atau dua-duanya meninggalkan tanah tempat dia tinggal untuk mengikuti alur rezeki. Ya, hilir mudik bisa jadi golek rezeki itu dilaju sabedino muteri kota. Ya, dari divisi yang kantoran tiba-tiba menjadi divisi marketing, sedino ngiteri kota-kota di mana-mana. Dari Jakarta bisa ke Bekasi, dari Bekasi bisa ke Tangerang, kemana, satu hari bisa diputeri terus ke Subang, kemana-mana. Itu bisa jadi ini rezeki 7. Rezeki ini moving, bergerak, jadi harus dijemput. Ya, nanti pasangan ini akan moving, bergerak, bisa kemana-mana. Atau biasanya kalau suaminya pelaut, biasanya ada petong 7. Jadi suaminya berangkat berlayar, ya pasti ke sana, setahun sekali bisa pulang, tenda itu nanti. Ya ini petong pitu biasanya begitu. Ya, baik, itu pada jangka yang ketiga. Bagaimana dengan jangka yang keempat? Jangka yang keempat itu petungnya adalah, atau usia perkawinannya adalah 7,5-10 tahun. Petungnya adalah songlu jinem ro serpat, tiba angka 4. Angka 4 itu elemen kematian. Ya, harus saya katakan ini adalah bala atau musibah yang paling besar bagi pasangan Senin Pon dan Sabtu Pahing. Ancaman kematian bisa mengancam pasangan. Salah satunya bisa mengancam mertua, bisa mengancam orang tua, bisa mengancam saudara, atau bisa mengancam anak. Bisa mengancam anak, bisa. Dalam pitung Joko Jangkep, elemen 4 ini tidak ditafsirkan sebagai elemen kematian, walaupun sebuah gain besar para pembaca pitung ini pitung papat. Biasanya kalau para pembaca primbon itu mengatakan pitung papat sebaiknya tidak menikah. Ini alasannya di sini ada elemen kematian. Tapi bisa tidak elemen kematian disiasati? Bisa ya. Ada. Ingat, kematian tidak mutlak, ini potensi. Yang saya bacakan semua ini adalah potensi. Semuanya bisa kacau jika terjadi sesuatu atau kehendak Tuhan. Ini garis besarnya demikian, tapi ini potensi. Artinya apa? Berpotensi menimbulkan kematian, tapi tidak selalu. Betul, Joko Jangkep mengatakan musibah paling besar. Karena apa? Perkara hidup mati tidak bisa ditebak oleh manusia. Membaca petung atau apapun tidak bisa menebak. Yang kedua, jodoh. Datangnya siapa jodohnya yang bisa ditebak. Yang ketiga adalah rezeki. Kadar rezeki, banyak tidaknya rezeki. Ya, banyak tidak rezeki dan kapan pasti tidak bisa ditebak. Joko Jangkep masih bisa mengira-ngira rezeki datangnya pada periode kapan. Tapi kapan tekonnya, bentuknya bagaimana, dan kadarnya bagaimana, itu tidak ada yang bisa menebak. Ahli petung manapun nggak bisa menebak. Karena apa? Petung songo, petung terbesar ya, ibaratnya petung songo itu, petung songo petani dengan petung songo presiden itu lain kadarnya. Kadar perolehannya lain. Tapi sama-sama mendapatkan petung terbesar di dalam rezekinya. Itulah maksudnya yang dikaitkan dengan ini, petung itu. Jadi kadarnya masing-masing. Apalagi elemen 4.
4 tidak ada orang yang bisa menebak kematian. Maka pitung Joko Jangkep lebih hati-hati daripada primbon. Maka dikatakan bahwa ini elemen musibah atau balak yang paling besar, sehingga bisa berpotensi untuk mengakibatkan kematian. Berpotensi mengakibatkan kematian, tapi ini hanya balak, bisa disiasati. Baik, untuk jangka yang kelima bagi Senin Pon dan Sabtu Pahing, jangka yang kelima untuk Senin Pon dan Sabtu Pahing itu angkanya adalah songo jitu ro sernem. 6, rezeki lancar. Rezeki lancar tidak usah saya uraikan, sudah jelas tadi awal sudah ada uraian tentang rezeki lancar. Ya, demikian gambaran untuk pasangan Senin Pon dan Sabtu Pahing. Ya, petung dibuka adalah untuk memberikan gambaran supaya Anda tahu bagaimana lajunya rumah tangga berjalan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya Anda yang sudah tahu bisa waspada, bisa setitilan hati-hati dan bisa menyiasati, sehingga laku rumah tangga sebenarnya berat menjadi ringan karena Anda bisa menyiasati. Oh, kalau sudah tahu pada masa marah, pertengkaran, ya emosi dijaga dong. Nah, itu namanya mawas diri, setitilan hati-hati. Itu fungsinya petung. Ya, petung supaya Anda tahu, supaya bisa mawas diri dan menyiasati. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.